Teknik Sipil Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam konsepsi Islam. Yang pertama ialah hakikat manusia. Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke penciptanya melalui pemahaman dan pendidikan terhadap firman-firman-Nya, Al-Quran dan hadis. Hal ini sangat beralasan karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia dan penyebutan nama manusia. Tidak hanya satu macam. Azra DKK mengemukakan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama ialah Al-Bashar, Al-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan Depak RI menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abd. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri. Pertama ialah sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Silsilah manusia semuanya bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitana innahu lakum aduwwun mubin." Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa manusia mula-mula diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia. Manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik kimiawi biologisnya. Penyebutan kata Bashar di dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali, diantaranya adalah wa min ayatihi ana khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantashirun. Artinya ialah di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran Surat Al-Rum ayat 20. Dan selanjutnya ialah manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. Di antaranya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya ialah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Tin ayat 4. Khalaqal insana 'allamahul bayan, yang artinya Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran Surat Al-Rahman ayat 3 sampai dengan 4. Yang keempat ialah secara sosiologis manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya ialah kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama ialah kedudukan dan tugas hidup manusia.
Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah antara lain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lidiri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Taha ayat 14. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Tujuan penciptaan manusia harus difahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video yang saya sampaikan tentang manusia dalam konsepsi Islam. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.